Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal 'ilma wal ifadata wal istifadah wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Radhiyallahu ankum wa an jami'il muslimin amin. Thayyibut tawiyah hasanun niyyah sahatuhu min kulli syarrin nakiyah wa himmatu bima yugarribuhu min rabbih aliyah wa nafsuhu ala dunya abiyah la yusirru ala al-haqwah wa la yuqdimu wa la yahzimu bil muqtada usyahwah gharimul wafa wal futuwah khalifatul haya wal muruwah yunsifu kulla ahadin min nafsihi wa la yantasifu laha min ahadin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita umur panjang, masih memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat kembali berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian, melimpahkan keberkahan kepada keluarga kita, melimpahkan keberkahan kepada ahli kampung kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepada yang hadir di dalam majlis ini bersama dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sifat seorang yang menuntut ilmu agama, yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sahibul ratib al-habib al-qutb al-irsyad wa ghathil ibadi wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, beliau menyebutkan daripada kemuliaan seorang yang menuntut ilmu agama, hendaknya thayyibut tawiyah, hendaknya ia memiliki hati yang baik. Jadi seorang yang menuntut ilmu agama hendaknya dia memiliki hati yang baik. Hati yang baik itu yang bagaimana? Hati yang baik itu adalah hati yang terbebaskan daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang baik artinya bebas daripada hikid, bebas daripada sum'ah, bebas daripada riya, bebas daripada hasud. Di dalam hatinya tidak ada sifat hasud. Di dalam hatinya tidak ada sifat takabur. Di dalam hatinya tidak ada sifat memandang remeh kepada orang lain. Ini sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin menuntut ilmu agama. Jadi thayyibut tawiyah, memiliki hati yang baik. Maka itu bersihkan hati.
Jangan sampai hati kita ini rusak hanya karena urusan-urusan yang tidak berguna. Hati-hati, gunakan hati dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai memiliki hati yang tidak baik. Ujar orang kita bahasa Banjar memadahkan apa? Ada baik perhatian. Nah itu. Jadi orang yang rajin menuntut ilmu agama itu tidak ada perhatiannya itu nanti ada baik. Berataan perhatiannya itu baik. Kalau dia hadir dalam majelis ilmu, dia ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu. Kalau hadir ke dalam majelis ilmu, dia mengharapkan ilmu itu jadi manfaat bagi dirinya, membawa hatinya dalam keadaan kosong setiap kali dia masuk ke dalam majelis ilmu, karena ingin tatkala ia hadir hatinya jadi penuh dengan ilmu yang dia dapatkan di dalam majelis tersebut. Jadi itu yang paling penting. Kata Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seorang yang hadir ke dalam majelis ilmu hendaknya dia meninggalkan di depan pintu majelis keangkuhan. Tinggalkan dulu. Itu. Keangkuhan tinggalkan. Kemudian apa lagi? Dia hadir majelis, tinggalkan di depan pintu dia ingin masuk ke dalam majelis itu. Di dalam hatinya, kalau dia lebih baik dari orang lain, tinggal semuanya itu. Jadi keangkuhan ditinggal, mengatakan lebih baik dari orang lain, tinggal. Ilmunya semuanya ditinggal juga. Jangan dibawa masuk. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu bagaikan seseorang yang membawa cangkir yang masih kosong. Kalau cangkirnya kosong dibawa ke dalam majelis ilmu, harapannya cangkir itu akan jadi penuh dengan keberkahan ilmu. Gitu. Jadi dengan cangkir kosong akan jadi penuh dengan keberkahan ilmu, sehingga dia keluar dari majelis ilmu, cangkir yang dia bawa, hati yang dia bawa itu jadi penuh. Kalau kita hadir majelis ilmu sudah membawa cangkir, sudah membawa hati yang penuh dengan ilmu yang kita punya, akhirnya ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis itu tidak akan ada yang bisa masuk. Alias biar orang kita masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada tetangga, ada. Yang bagus itu masuk telinga kiri, tetangga di tengah-tengah. Nah, sehingga dengan ilmu tersebut dapat memperbaiki hatinya, dapat membersihkan hatinya. Qalbun salim, hatinya salim, bersih, selamat dari apa? Dari mencaci maki kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Al-Fahrul Wujud Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu anhu itu wali yang sangat besar, yang sangat mulia di zamannya. Itu menjadikan kebanggaan para aulia, para ulama hidup di zaman beliau. Bahkan disebutkan tatkala beliau hidup di zaman tersebut tidak ada dosa orang-orang yang melakukan dosa yang ditulis sebagai dosa. Itu. Saking apanya? Saking luar biasanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa itu dosanya nggak ditulis oleh malaikat. Dari kemuliaannya, dari kehebatan beliau, dari kewalian beliau, dari maqam yang dimiliki oleh beliau, Fahrul Wujud, kehidup adanya beliau menjadikan kebanggaan bagi alam semesta. Itu sebagaimana datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Waktu itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ditawarkan kepada beliau, wahai imam, apakah engkau ingin anak keturunanmu nanti, cucu-cucumu sampai 7 turunan menjadi wali, memegang magom seperti magommu? Kata beliau apa? Tidak. Aku tidak inginkan itu semua. Tetapi yang kuinginkan apa? Yang kuinginkan agar anak keturunanku sampai 7 turunan, sampai hari kiamat, semuanya mereka memiliki hati yang selamat. Kenapa? Karena seseorang itu nanti
tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan membawa hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat, tidak pernah nyaci maki orang, tidak pernah suudzon kepada orang, tidak pernah mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu hati yang selamat. Maka itu hati yang selamat itu bagi siapa-siapa yang memilikinya, maka dapat dipastikan orang tersebut wali min auliya. Jadi mau jadi wali itu gampang, itu. Dengan apa? Dengan mensucikan hati, membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tidak baik. Nah itu, bersihkan hati, sucikan hati kita. Ya, insya Allah jadi wali subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Kemudian wahasanun niyah. Seorang penuntut ilmu agama, seorang santri itu dia memiliki niat yang bagus. Hasanun niyah, niatnya baik, niatnya dengan ilmu tidak ingin mendebat orang lain, niatnya dengan ilmu tidak ingin menggurui orang lain, niatnya dengan ilmu tidak ingin merendahkan orang lain, tidak. Ilmunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanun niyah. Niat ini kata para ulama besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita di dunia. Maka itu jangan salah-salah niat. Ya, setiap melakukan sesuatu apapun usahakan niatnya itu diperbaiki, dibagusi dulu niat. Sebagaimana Sahibul Zubat beliau mengatakan dari Imam Ahmad ibn Ruslan, fasahihin niyatu qabla amali wa'ti biha makrunatan bil awali. Perbaiki dulu niat. Mau apa aja niat. Gitu. Itu guru kita Al-Habib Muhammad Sa'ad, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus, terkenal dengan sebutan Habib Sa'ad di negeri Hadramaut itu di Tarim. Beliau itu menulis kitab yang diberi nama dengan niat. Banyak di situ niat-niat. Niat hadir majelis ilmu tadi yang kita baca, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Habib Qutbil Arsyad wa Qathil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Sampai akhir daripada niat tadi itu adalah niatnya para aulia. Makanya hendaknya bisa hafal semuanya. Yang membaca niat itu tatkala belajar kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, semuanya menjadi aulia, semuanya menjadi wali, semuanya memiliki maqam yang sangat tinggi. Termasuk daripadanya adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Itu ulama mengatakan Imam Syafi'i di zamannya itu bahkan lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Itu Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, datuk daripada bangsa Al-Habsyi. Al-Habsyi semuanya dari beliau. Itu Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Sampai Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan ma fil aqwan misal Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Tidak ada yang paling kubanggakan hidupnya di atas dunia ini seperti Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, daripada belajar dengan membawa niatan yang baik. Gitu. Niat hendak apa aja niat. Itu. Sampailah Habib Abdullah bin Usaid bin Thahir, beliau ngajarin kita niat tatkala hendak masuk ke dalam kamar mandi. Itu. Selain membaca doa juga niat. Itu. Sampai mau masuk kamar mandi suruh pakai niat. Itu. Mau masuk pasar pakai niat. Mau kemana aja pakai niat. Kenapa? Karena niat itu besar pengaruhnya dalam menentukan hasil daripada pekerjaan kita. Maka itu Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu pekerjaan itu, sesuatu amal itu tergantung dengan niatnya. Apabila niatnya baik, maka hasilnya akan baik. Apabila niatnya tidak baik, maka hasilnya juga jauh daripada baik. Nah itu. Jadi niat, jangan lupa niat. Keluar dari rumah hendak menuju majelis, niat.
Keluar dari rumah hendak menuju pasar, niat. Keluar dari rumah hendak menuju masjid, niat. Sehingga dengan niat tersebut dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Keluar dari rumah esok hari Jumat, niat hendak hadir majelis, hendak hadir sembahyang Jumat, tujuannya ke masjid, jangan singgah ke warung. Ini kadang ketemu kawan lalu singgah, itu ketemu kawan lalu mengetol. Masya Allah, luar biasa. Harinya hari Jumat, tujuannya hendak sembahyang Jumat, menghidupkan syiar ajaran Islam, tapi makan pentol berdiri, minum berdiri, makan pentol berdiri. La haula wala quwata illa billah. Jangan ditukari tukang pentol itu, amun kada menyiapkan bangku, jangan ditukari. Mahal sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada harga pentol. Itu. Perhatikan baik-baik. Kalau hari Jumat, kada menangati hendak makan pentolnya, bang. Berdirinya itu, masya Allah, berdiri, makan pentol berdiri. Ngaku pecinta Nabi Muhammad, gitu. Ngaku anak majelis, ngaku pecinta para aulia, ngaku pecinta tuan guru. Tuan guru siapa yang ngajarin ente makan berdiri? Guru siapa? Guruan, gitu. Kalau betul guru, kalau kita ikuti, tidak ada ngajarin berdiri makan. Minum juga begitu, gitu. Minum juga begitu. Dulu kita waktu di Hadramut di Tarim, itu waktu anak masih belajar di Darul Mustafa, ada satu orang habis satu orang pengunjung ziarah datang ke kota Tarim. Waktu itu membawakan kepada Habib Umar itu gambar salah satu santrinya yang sudah selesai belajar di negeri Hadramut di Darul Mustafa, habis itu makannya berdiri. Itu Habib Umar sampai menangis. Allah. Kenapa? Tinggalnya di Darul Mustafa, ngakunya tinggal di Darul Mustafa, rumahnya Al Mustafa, rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kebetulannya makannya berdiri. Ilmunya kemana ilmunya? Kada mendengar. Adab itu kalau makan berduduk. Mendengar. Itu. Ente cari semua tuan guru di Banjarmasin sini. Habaib di Banjarmasin sini ada yang ngajarin kalau makan minum berdiri. Itu. Tidak ada. Nah maka itu ya biasakan duduk. Itu biasakan makan duduk, minum duduk. Itu. Apalagi hari Jumat, tujuannya ingin membesarkan membesarkan syiarnya ajaran Islam, tapi makan minum berdiri. Tidak malu apa sama orang kafir? Gitu. Nah itu. Kadang-kadang kita ini kada sadar kalau kita ini menginjak-injak ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu biasakan ya, hampihan sudah. Itu. Ini kita ini tambah parah. Mulai bahari itu kededala orang penjual pentol kada tadi rame di muka masjid. Gitu. Wayah ini sudah azan kedua, yaitu masih rame penjual pentol tuh. Allah. Nggak tahu jualannya itu haram. Jual beli tak kalah azan kedua itu haram. Itu. Tidak mendatangkan keberkahan. Yang menungkar kada berberkah, nang berjual kada berberkah. Daripada lebih baik harusan itu kari. Nah, itu. Hati ya, itu. Nah, kembali kepada niat, perbaiki niat. Niat yang baik. Kemudian sahatuhu min kulli syarrin nakiyah. Kemudian hatinya suci dari segala kejelekan. Hatinya suci daripada kejelekan. Sudah memiliki hati yang baik, kemudian hatinya suci daripada kejelekan. Yang jelek semuanya kita tahu.
Tidak ada di antara kita yang kada tahu yang kada bagus itu kekeledar. Kenapa? Rata-rata belajar aja sudah. Itu kan keliling-keliling belajar kada bisa juga membedakan mana nang kada baik, mana nang baik. Rugi. Nah itu. Ya, gitu. Sahaduhu min kulli syarrin nahiya. Gitu. Wa hikmatuhu bima yugarribuhu min rabbih aliyah. Gitu. Dan semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Ini luar biasa. Semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sangat tinggi. Semangat itu. Jangan semangat dalam mencaci maki orang. Jangan semangat dalam menyambati orang. Semangat itu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semangat. Kalau sudah hati ini bergeritik, hendak melaksanakan ibadah, jangan ditunda, langsung kerjakan. Itu semangat. Itu. Jangan kalah semangat lawan yang lain, jangan. Kalau orang-orang yang semangat untuk mencari dunia, kita semangat untuk mencari akhirat. Itu. Jadi balem, seimbang. Itu. Semangat mencari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kalau sembahyang masuk ke dalam masjid, cari yang pertama itu sop, yang diincar itu sop pertama. Jangan dibiasakan masuk ke dalam masjid yang dicari tihang. Gitu. Lemari aja. Tihang, payu banar kalau hari Jumat. Itu beperabot. Gitu. Sagan apa? Sagan bersandar. Masya Allah. Yang muda-muda kayak kita ini kalau bersandar rugi. Hah? Itu. Nanti kalau mau bersandar nanti. Gitu. Nanti kalau bersandar umur 60 ke atas bersandar enggak apa-apa. Kalau sekarang ini jangan bersandar. Itu. Anak aja di sini enggak bersandar. Itu. Ini Habib Idrus enggak bersandar. Lihat Habib di sini. Bersandar. Itu. Jangan bersandar. Gitu. Jadi cari sop yang pertama. Gitu. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu 'ala dunya abiyah, dan jiwanya sangat menolak kepada dunia. Ada tapi ketujuh lawan dunia. Kita ini ngalih kan kada hendak ketujuh lawan dunia, dunianya ini mengumpati kita kemana-mana. Gitu. Kadang-kadang dunia ini ada di belakang, kadang-kadang ada di kiri, kadang-kadang ada di kanan. Yang paling dahsyat itu ada di depan. Ini paling alih. Nah, gitu. Sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit, mengurangi untuk berhubungan dengan dunia. La yusirru ala hafwah. Tidak mengulangi perbuatan dosa yang sudah pernah ia lakukan. Gitu. Kada mengulangi berbuat dosa nang sudah, nang lalu ya sudah. Nang waya ini Bang berusaha memperbaiki diri. Bahari sudah, tuhuk aja sudah, bandar jadinya juga. Wah ini hampir sudah jadi bandar. Kalau hendak bandar di majelis kearisan. Iya kan? Ampi sudah sadang. Kenapa? Umur sasar ke Tuhan. Iya kan? Itu. Jangan mengulangi perbuatan dosa yang sudah pernah dilakukan. Nah ini, ya. Jadi santri, orang yang menuntut ilmu agama itu tidak akan mengulangi untuk berbuat dosa untuk yang kedua kali. Jangan. Gitu. Sudah semalam sudah. Alhamdulillah terasai. Ya sudah. Sekarang tugasnya apa? Jangan mengulangi, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Gitu. Kemudian pulang dosa itu jangan dikisahkan lawan orang. Ini nang banyak kita ini berbuat dosa bahari dikisahkan lawan orang kayak ini. Seorang ini bahari dia mecal juga. Seorang ini bahari kayak ini. Jangan. Kenapa? Karena bahayanya apa? Kalau dikisahkan ke orang lain, kena orang lain menumpak-numpaki, habis kita dapat pulang dosanya.
Padahal sudah kita tidak lakukan lagi dosa itu. Tapi gara-gara kita mengaisahkan, jadi mengajari orang. Itu seorang bahari dia lagi menyabu itu kayak apalah. Kada pernah menyabu jadi kada bisa mengisahkan. Itu kan seorang dulu aja lagi berjudi itu aja. Mulainya 100 saja. Naik 1000, naik 10.000, naik 1.000.000, naik bermiliar. Wah itu tuh. Itu. Jangan diajari lawan orang. Iya, balapnya itu seini, kartunya itu seini. Jangan. Kenapa? Orang bisa berjudi pulang, dapat pulang kita dosanya. Itu ya. Jangan. Sama juga berzina juga seperti itu. Ya. Jangan kita berani melakukannya. Kenapa? Apalagi menceritakannya. Karena bisa-bisa orang lain mengumpati. Itu. Mengumpati. Kemana aja kawan? Biasanya ikan amun-amun menggawi di mana? Di Palangos itu aja. Nah, itu akhirnya kawan yang mendengar tadi asalnya kada tahu lalu mencari gimana lah dia bergaul aja. Asalnya kada tahu. Gara-gara nang berkisah akhirnya jadi tahu. Kalau sudah jadi tahu melakukan, maka yang mengajari dapat juga dosanya. Nah, itu dosa jariah. Gitu, maka itu jangan sampai itu. Kalau sudah melakukan dosa, bertaubat kepada Allah, kemudian tidak mengulangi lagi ala hafwati, tidak mengulangi atas dosa yang pernah ia kerjakan yang telah lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang ini kita buka lembaran yang baru. Apalagi malam hari ini malam apa nih? Malam Jumat. Malam Natal aja loh. Natalan nggak di sini? Malam ini malam Jumat. Itu. Jangan dianggap karena Natalan malam Jumat terus bertambah berkahnya. Kada. Siapa yang memandangkan berkah? Masya Allah aja. Itu malam Jumat pas malam Natal berkah benar. Masya Allah. Amun berkah benar ujar bubuhan yang benatalan hujan semalaman malam ini. Nah itu berkah benar itu. Nyakada hujan ini biasa Tuhannya menangisan. Gitu. Nah padahal orang hujan itu dingin. Kalau dingin itu kasihan nang ada berbaju. Apalagi tergantung kasihan yang gak ada berbaju kalau kita sakit parut. Nah apalagi ini malam akhir tahun ya, akhir tahun miladiah ya, bukan akhir tahun hijriah. Kita umat Islam ini bergembira dengan tahun baru Islam. Jangan bergembira dengan tahun baru orang lain, jangan bergembira, jangan. Itu. Apalagi wajah ini musimnya sudah lain. Mudah-mudahan gara-gara COVID-19 ini tahun baru ambihan bertrompet sampai tahun baru, tahun berapa aja ada lagi bertrompetan. Gitu. Jangan tahun baru nang wajah ini aja ada bertrompetan. Itu. Kadang kita bingung juga aparat ini keamanan, ya aparat keamanan ini, gitu. Kadang-kadang bubuh hatinya juga mau meluakan trompetan. Ini nang bingung kita. Menghadap trompetan musim COVID-19 ini nongkar itik sekong sorang. Nah, itu. Icik muridnya. Doko ciak. Nyaring daripada trompet. Nah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Wala yuqaddimu wala yahzimu bimuqtada syahwati. Dan dia tidak bermaksud dan tidak mencegah, dan dia tidak bermaksud serta dan tidak mencegah karena hawa nafsunya. Jadi tidak mendahulukan hawa nafsunya
akan tetapi mencegah hawa nafsunya. Hawa nafsu hendak sudah hadir majelis pada hendak hadir majelis itu dia cegah, dia selisihi itu. Dengan apa? Dengan hadir majelis akhirnya takalahi hawa nafsu. Nah itu. Kemudian garinul wafai wal futuwah. Kemudian dia itu menjadi teman yang setia bagi kawan-kawannya dan teman mulia bagi kawan-kawannya. Nah, santri itu orang yang menuntut ilmu agama itu dia akan menjadi teman yang setia, teman yang mulia. Garinul wafai wal futuwah. Jadi teman setia, jadi teman mulia. Teman setia kemana? Teman setia ke majelis ilmu. Itu teman setia ke dalam perkumpulan yang mulia. Itu. Kalau sudah menjadi teman setia, maka akan jadi teman mulia. Nah itu. Maka itu hati-hati mencari kawan. Apalagi sekarang ini, apalagi zaman wayah ini, hati-hati mencari kawan. Salah-salah inya kena COVID. Seorang berkawan pas menjangkit. Gitu. Berdua masuk ke dalam rumah sakit. Nah itu. Hati-hati. Gitu. Kalau di dalam majelis insya Allah kena COVID. Gitu. Amunnya ada juga kena COVID, ngalih sudah nyentak dirinya. Nah itu. Gitu. Jadi teman setia dan teman yang mulia. Kemudian ya. Haliful haya wal muruwah. Sahabia menjadi sahabat yang pemalu dan sahabat yang terhormat. Nah itu. Orang mulia itu, orang yang setia itu adalah sahabat yang pemalu dan terhormat. Malu, hendak berselawar, hendak keluar rumah, malu. Malu, hendak makan berdiri, malu, hendak minum berdiri, malu, kadang memakai baju, itu. Malu, banyak yang malu nih. Gitu. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kenali bujur-bujur malu. Tahu malu lah. Gitu. Kalau ada malu, kalau tahu malu, supan. Nah, tahu-tahu lawan supan. Jangan hidup kada tahu supan. Buang sampah sekahendaknya di mana. Gitu. Kulit pisang. Asal imbai, sekalinya gugur tengah jalan pas mintuha lewat. Masya Allah, tergelincir mintuha. Harus diketawakannya pulang lorbinan kok. Luar biasa. Nah itu, jangan ya, jangan seperti itu. Malu dan terhormat. Gitu. Yansibu kulla ahadin min nafsihi, wala yantasibu laha min ahadin. Menuntut dirinya untuk memenuhi hak setiap orang lain dan tidak menuntut haknya kepada orang lain. Menuntut dirinya untuk memenuhi hak orang lain. Itu. Jadi dia paksa dirinya itu untuk memenuhi keperluan orang lain dulu. Baru keperluan dirinya. Seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau setiap malam mengisikan baju pouduan penduduk yang ada di kota Tarim, semua masjid. Padahal zaman beliau itu masjidnya yang ada di kota Tarim 360 masjid. Tiap malam mengisikan bajunya orang buduk. Wadah pouduan orang tuh diisiakan sendiri bajunya tiap malam. Ayo, tiap malam kada semalaman aja, kada seminggu sekali, kada sebulan sekali, kada setiap malam. Luar biasa. Nah orang amalan kayak itu, ya, mengisikan air wudhu. Subuh orang ke masjidan sudah penuh wadah wudhu, nyaman orang wudhuan. Itu sidin mengisikan. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau beliau pelakunya terkecuali setelah meninggal dunia.
Kenapa? Bebakas. Nah, bebakas di apa? Di pundak sidin ini nah. Nah, di bahu sidin nih. Bebakas. Bakas apa? Bakas daripada mengangkat betali itu. Jadi jerigen itu diangkat di belakang sebuting, di muka sebuting angkat buting, dibawa ke jalan gitu. Kemudian ada lagi orang yang menceritakan bahwasannya mengetahui kalau yang melakukan itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, karena waktu itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ketusuk duri tengah jalan. Akhirnya darahnya itu diumpati sampai ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ternyata yang mengisikan air wudhu setiap kali orang ditarik itu sembahyang adalah beliau. Allah, ini wali gawian kayak itu. Kita ini wala itu belum jual lagi menggawe gitu, apalagi wali. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat barakahnya. Itu. Jadi mendahulukan orang lain itu dan tidak menuntut haknya kepada siapapun. Dia berhak, tapi dia tidak menuntut haknya kepada orang lain. Dia tahu kalau dia itu keturunan orang mulia, tapi dia tidak menuntut orang lain untuk memuliakannya. Dia tahu kalau dia keturunan Nabi Muhammad, tapi dia tidak menuntut orang-orang lain untuk mencium tangannya. Tidak menuntut. Kenapa? Karena masalah mencium tangan itu orang dapat hidayah. Punya kan dapat hidayah ya Pak. Dia mau pun menuntut mencium tangan. Iya kan? Itu tidak perlu, jangan dituntut orang lain untuk memenuhi hak kita, tapi kitanya tuntut diri kita untuk memenuhi hak orang lain. Nah itu ya. Itu. Jangan maunya kita aja yang diberi orang terus, kita kada pernah memberi orang. Nah ini salah. Ya. Itu harapan kita jadi diberi orang terus, tapi kita kada pernah memberi orang. Nah itu terjadi di peperangan Badar. Sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia, yang terbunuh di peperangan Badar. Waktu itu ada satu orang sahabat membawakan air minum. Kita tahu peperangan Badar itu terjadinya kapan? Bulan puasa, bulan Ramadan. Itu persis tanggal 17 Ramadan. Peperangan Badar. Tidak ada satupun dari sahabat yang ikut berperang saat itu terkecuali semuanya dalam keadaan berpuasa. Itu. Ada sahabat bawa air minum, satu jerigen dibawa. Tujuannya apa? Memberikan minum kepada sahabat-sahabat yang sudah dalam keadaan sakarat. Itu. Kenapa? Karena mereka memerlukan air. Itu. Kalau sahabat ini menemui ada satu orang daripada sahabatnya yang dalam keadaan sakarat sudah berkata ingin minum air, dibawakan air kepadanya. Terkala dia mau diberikan minum, ternyata sahabat yang hendak meminum ini yang sudah dalam keadaan sakarat ini mendengar sahabatnya yang di sebelahnya mengatakan haus. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Dia mengurungkan untuk meminum air tersebut. Dia katakan kepada yang membawa air, berikan airnya ini kepada yang sahabatmu yang sebelah itu. Masih memerlukan, lebih memerlukan daripada aku. Itu dibawa sebelah. Hendak diminum ke sebelah lagi. Begitu juga selanjutnya. Yang di sebelah ini mendengar ada yang di sebelahnya lagi merasa haus. Kata yang mau minum ini, jangan diberikan minuman ini kepadaku, tapi berikan kepada mereka. Tuh yang lebih memerlukan. Sampai beberapa orang semuanya tidak ada yang minum. Sampai terakhir sahabat ini dan meminumkan kepada yang terakhir itu, ternyata yang mau diminumkan ini sudah mati lebih dulu. Dia kembali berusaha kepada sahabat yang pertama kali yang ditemuinya, yang tadi mau diberi air yang pertama kali. Setelah sampai kepada sahabat yang pertama yang ingin diberi air, ternyata sudah meninggal dunia juga. Semuanya sudah meninggal dunia seberata. Akhirnya apa? Banyu tadi kada setetes pun, tidak seteguk pun dimakan oleh para sahabat, diminum oleh para sahabat yang memerlukan minuman tadi. Apa? Karena mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan sahabatnya daripada dirinya. Nah itu. Mendahulukan dirinya dari orang lain
daripada dirinya. Gitu. Ya. Nah ini luar biasa sifat-sifat seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Amin. Gitu. Kemudian in u'tiya syakara, apabila diberi dengan sesuatu maka dia bersyukur. Nah ini nyaman benar nih bisi kawan seperti ini. Dibarihi sedikit bersyukur, dibarihi banyak bersyukur juga. Ada orang dibarihi sedikit kadang mau terima kasih, menghadapi banyak. Itu. Nang itu jadi bari banyak, aku dibari sedikit aja, ada mau berterima kasih. La ilaha illallah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Diberi bersyukur, in utiya syakara wa in muni'a sabara. Dan jika tidak diberi dia bersabar, ngelus dada, alhamdulillah, bersabar. Jangan bersabar kepada lawan kawan sama kirisan seorang ini bersabar nah ada diberi. Itu ngarannya lain sabar. Ya itu seorang sabar. Kenapa? Karena diberi. Gak perlu. Ya. Inti bilang seperti itu juga orang gak bakal mengatakan wah itu paling sabar. Enggak. Itu. Dah kira kita diberikan orang paling sabar, ya kan? Lebih baik menahannya. Wa in muni'a sabara. Apabila tidak diberi, maka dia bersabar. Mungkin di lain kesempatan, di lain majelis ada yang lebih banyak memberi. Double dua kita bisa dua. Itu sudah pengalaman kita. Nah, buat Maulid ini pengalaman. Ustaz Yunus, Ustaz Sofian ini pengalaman. Itu. Ada orang yang salah unjuk lawan kita. Sekalinya nang sampai di rumah kita buka amplopnya. Oh sekalinya isinya susunan acara. Subhanallah. Ya apa? Orang salah unjuk ya. Iya kan? Karena kita menerima. Alhamdulillah sabar, bersyukur, minta kepada Allah ya Allah. Diberi orang ya Allah habis ceramah, susunan acara ya Allah. Nah, malam besoknya hadir bulan majelis yang kedua kali, ya kan? Tahu-taunya double, dapatnya luar biasa, masya Allah. Ada disangka-sangka 3 kali lipat daripada nang malam semalam. Subhanallah. Nah Allah Taala batur aja. Asal kita sabar, asal kita bersyukur. Itu kan? Itu. Sabar ya kayak bapak mau apa membuli ke masjid situ mau rupit amplop mau lah dia gitu iya kan kalau tahu bahasa orang habis tahu bahasa guru nih ya kan sudah ilmunya sudah salah alhamdulillah sekalinya panitia masjid pagi-pagi datang ke rumah minta maaf dibaik kami salah unjuk ini minta maaf, ini nang amplop-pian, nang malam semalam. Ini tambahannya bipena. Ini masalah unjuk. Nah, alhamdulillah dapat 2 kali pulang. Iya kan? Itu sabar aja, sabar. Diberi orang alhamdulillah syukuri. Kada diberi orang bersabar. Jangan meminta. Jangan meminta. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan la tatlub wala la natlub wala narud wala nadakhir. Kami anak keturunan Nabi Muhammad SAW, kami para habaib kata Habib Abdullah Al-Haddad, la natlub, kami tidak pernah meminta. Wala narud, kami tidak pernah menolak. Wala nadakhir, kami tidak pernah memaksa. Itu. Ini Habib Abdullah, kita punya pedatuan, kita punya wali seperti ini beliau mengatakan. Itu kan kebanggaannya para habaib semuanya. Habib Abdullah Al-Haddad ini beliau mengatakan kami tidak pernah meminta dan kami tidak pernah menolak dan kami tidak pernah memaksa. Diberi orang ada meminta. Itu. Ya. Diberi orang jangan memaksa, jangan menolak. Kalau diberi orang terima, jangan menolak. Tapi kadang minta. Itu. Dan jangan memaksa.
Ikan kada menghadir aku ke dalam majlis kami menggambar dari amplop ikan lagi aku dari kada boleh bisa juga itu. Subhanallah. Mau aja menghadangi sampai bertengah malam. La ilaha illallah. Siapa yang diikuti itu? Ini imamnya para habaib, walinya para habaib mengatakan seperti ini. La natlub wala narud wala nakhir. Itu. Jangan pernah minta, jangan. Kalau mau kata Habib Abdullah Haddad memberi. Gitu. Memberi. Itu. Memberi. Kalau masih bisa memberi, jangan meminta. Wala narud dan jangan menolak. Diberi orang, jangan ditolak. Mau banyak, mau sedikit, terima. Kenapa? Orang memberi. Gitu. Tapi yang terakhir jangan memaksa. Nah ini ya, jangan memaksa. Ada habaib kayak itu, kayak apa? Nah itu kada cocok lawan pedatuannya. Gitu. Doakan aja mudah-mudahan berjalan sesuai dengan jalan datuk-datuknya. Wa idzalama taba wastaghfara. Jika kita berbuat zalim kepadanya, jika ia berbuat zalim, dia bertaubat. Wa in dzalama taba. Apabila dia berbuat zalim, dia bertaubat. Wastaghfara dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzulima afa wa ghafara. Dan jika ia yang didolimi, maka dia akan memaafkan dan mengampuninya. Gitu. Kalau dia berbuat salah, dia yang minta maaf, dia yang bertobat. Itu. Kalau dia yang orang lain berbuat salah kepadanya, dia yang memaafkan, dia yang mengampuni. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan barang siapa yang menjalin tali silaturahim sesama umat Nabi Muhammad SAW, fa'ajruhu 'ala Allah, maka Allah lah yang akan memberi pahala kepadanya. Gitu. Jadi hendak jadi pemaafkan, hendak jadi pendendam, pilih aja lagi. Gitu. Tapi yang pemaaf akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini, dan mudah-mudahan dengan sebab keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin wa ya ajrul ajwadin wa ya rahimal masakin sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb.